Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Munawir Tauda, jurnalis tribunterhati.com dalam program Baca Rita Bola. Nah, perlu diketahui sekarang ini salah satu klub Maluku Utara yang bisa promosi dari Liga 2 ke Liga 1 adalah Malut United FC, dan itu banyak publik Maluku Utara yang mendambakan sebuah klub profesional yang bermain di kancah sepak bola tertinggi Indonesia. Nah, di depan saya mungkin sebagian orang sudah pada kenal, atau yang belum pada kenal. Ada depan saya sekarang ada Coach Imran Nahumaruri. Halo, apa kabar? Apa kabar Coach? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perlu diketahui Coach Imran ini adalah pelatih kepala atau head coach dari Malut United FC. Nah, mungkin beberapa hari kemarin mereka sempat konvoy di Ternate, sempat konvoy juga di Ketidore dengan beberapa pemain, hampir semua Coach ya? Ya, betul. Hampir semua pemain. Nah, langsung saja Coach, bagaimana perasaan Coach membawa tim yang tadinya ke Liga 2 ke Liga 1? Yang pasti senang, tapi yang paling penting adalah melihat masyarakat Maluku Utara begitu gembira, begitu senang, mereka merayakan sama-sama. Karena bagi saya, tadi saya bilang bahwa yang paling penting adalah masyarakat Maluku Utara. Saya hanya sebagian kecil, tapi yang paling penting adalah mereka. Gitu. Saya selalu bilang bahwa saya hanya dari dulu ingin mengembalikan sepak bola Maluku Utara, terutama Maluku Utara yang sudah lama tenggelam. Ya, jadi bahkan saya kemarin itu, inilah pesta buat mereka, bukan pesta saya. Ini adalah pesta buat Maluku Utara gitu. Ini panggung buat mereka gitu. Saya pikir itu. Oh iya. Coach, perasaan yang saya lihat kan waktu nonton itu, begitu gol Wilson terakhir, bagaimana ekspresi coachnya waktu selebrasi, perasaannya gimana Coach? Sebenarnya dari awal, sedikit cerita ya, dari awal bentuk tim ini kan, ketika saya dihubungi oleh owner, padahal pada saat itu juga saya dihubungi oleh beberapa tim, tapi ketika saya dihubungi oleh manajemen Malut, saya tidak mikir dua kali lagi, karena saya pikir ini saatnya saya kembali ke tempat asal saya untuk mengembalikan euforia sepak bola Maluku Utara yang sudah lama hilang. Percuma saja saya melatih di luar, melatih di daerah itu yang sangat berbeda gitu. Saya langsung tidak mikir uang, saya tidak mikir fasilitas, saya langsung terima tawaran itu. Tawaran itu karena bagi saya melatih tim daerah itu lebih tantangan lebih besar, dan rasa mencintai itu sangat besar. Iya, betul. Dari situlah saya membangun tim ini yang awal orang tidak banyak melihat kita, orang tidak banyak mengoreksi kita, bahkan kita mau rekrut pemain juga banyak yang nggak mau, terutama pemain-pemain lokal. Oh iya. Ada yang sudah memang kontrak dengan timnya beberapa tahun, ada juga yang sudah putus kontrak, kita ajak gabung tapi mereka nggak mau. Tidak mau. Ya, saya pikir itu hal yang wajar karena tim ini kan baru. Mereka pasti berpikir tim ini bisa survive nggak ya gitu. Jangan-jangan di pertengahan jalan tim ini dia berhenti tidak bayar gaji. Itu. Tapi itulah tantangan awal bagi saya gitu. Berjalan waktu saya coba meyakinkan beberapa pemain putra daerah, terutama Lastori, dan ketika Lastori masuk itu membuat para pemain ingin gabung dengan Malut. Karena berbeda. Iya betul. Padahal dari awal teman-teman harus tahu bahwa tim ini sebenarnya saya mau tuh semua pemain lokal. Maluku Utara. Itu awal itu. Tapi perjalanan waktu, apa yang saya inginkan tidak bisa tercapai. Nah, sehingga saya mengambil pemain-pemain di luar lokal ya. Terutama pemain-pemain dari Semarang, dari Jogja. Alasannya kenapa saya mengambil mereka, karena waktu saya kan pendek, maka saya harus ambil pemain yang sesuai dengan
game plan saya sesuai dengan cara saya bermain. Orang-orang itu mereka udah paham saya. Kecuali kalau saya dikasih waktu 3 tahun, maka saya akan cari pemain yang baru gitu. Terus yang kedua, karena ini kan target untuk lolos Liga 1, kita kan nggak main di Ternate nih. Nah, saya mengambil pemain yang berpengalaman. Seperti ada Hari Nur juga. Iya betul. Yang pertama game plan saya mereka udah paham. Yang kedua, saya butuh pengalaman karena mereka sudah terbiasa bermain di kompetisi level atas, sehingga ketika main dimanapun juga kita udah siap. Jadi begitu coach panggil mereka, apakah mereka memikir 2 kali atau bertanya dulu ke coach, ini klub baru, Liga 2, saya main tadinya Liga 1, seperti apa coach? Saya pikir karena hubungan dalam sepak bola yang paling penting itu hubungan. Chemistry. Hubungan artinya gini, kadang pemain itu mereka butuh uang, tapi yang paling penting bagi seorang pemain itu dia butuh kenyamanan, kekeluargaan. Ya, karena saya sama mereka kan sudah lama di PSIS seperti apa. Saya bangun waktu itu, saya ketika jadi pelatih kepala PSIS, maka saya membuat kekeluargaan di dalam tim itu. Ya, saya menganggap mereka bukan hanya sekedar partner kerja, tapi lebih dari itu. Udah kayak adik saya, saudara saya. Ya, jadi ketika saya diminta untuk menangani Malut, saya langsung hubungi mereka dan tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak karena saya bilang tadi itu relationship, hubungan itu penting. Ya, bukan masalah uang, tapi mereka melihat sosoknya siapa. Ya, padahal waktu itu saya tidak menjamin mereka untuk tim ini tetap survive. Saya cuma bilang, kamu mau kerja sama dengan saya nggak? Ini ada proyek saya, tim ini target, kamu mau nggak gitu loh. Meyakinkan mereka kan susah, ya balik lagi hubungan. Hubungan baik itu, jadi kepercayaan. Betul, jadi ingat pemain itu tidak hanya mereka bicara uang. Uang iya, tapi yang paling penting bagaimana ketika mereka masuk di tim itu, mereka nyaman. Siapa yang mereka bisa kerjasama dengan mereka. Gitu loh. Dan itu sangat membantu saya merekrut mereka. Yang pertama, kenapa saya ambil mereka? Karena mereka udah paham apa yang saya mau di waktu yang pendek. Yang kedua, mereka sudah berpengalaman. Kita mau main di mana aja bisa. Kan kita nggak main di home tuh. Iya tuh. Tapi ketika semua tim itu sudah terbentuk, masalah belum selesai nih. Karena mereka datang dalam under performa, di bawah performa. Orang bicara Malutnya skuad mewah iya dari Liga 1. Tapi mereka datang ini dalam posisi mereka lagi di bawah performa. Ya, let's see misalnya Alwi ini kan dia tidak main 2 bulan. Iya, di Persebaya kan. Bagus Nirwanto dicoret dari Sleman, ya toh. Terus Hari Nur juga dicoret dari PSIS. Begitupun dengan teman-teman yang lain, hanya beberapa aja yang mereka bermain reguler, misalnya kayak Sadam segala macam. Masih bermain reguler. Yes, ya. Tugas saya bagaimana mengangkat mereka kembali lagi. Bahkan Yomin itu dia 3 bulan tidak bermain loh. Dia setelah main dari Thailand dia istirahat lama. Di liga sebelumnya. Yes. Coach, ya, ketika tim itu terbentuk terkumpul, maka saya buat rules aturan bahwa di sini kalian berpengalaman. Tapi ingat sepak bola itu di dalam itu hasilnya bukan ditentukan oleh nama besar, tapi kerja keras. Maka di latihan pun saya buat rules aturan. Ya, siapa yang bercanda maka saya akan usir dari latihan. Jadi betul-betul pemain itu harus maksimal dalam latihan. Saya tidak peduli. Begitupun betul. Jadi begitupun ketika pertandingan, saya melihat siapa yang latihan maksimal maka dia main. Nah, kalau teman-teman di luar sana lihat, kok Coach Imran ini dia selalu memainkan pemain yang beda-beda, ya karena memang pertama bagian dari taktikal. Yang kedua, saya nggak mau pemain hari ini dia main 1, 2, 3 kali full. Permainan keempat, udah pasti dia akan merasa, oh saya udah inti. Saya nggak mau, makanya saya buat standar itu. Pemain satu pun tidak ada yang nyaman, gitu loh. Dan semua siap. Dan semua pemain menuruti apa yang yes, itu dia. Bahkan pernah misalnya Ilham, saya tidak memberikan dia pakaian. Jadi saya cadangan dia. Iya. Ilham. Iya, berapa kali nonton. Enggak. Banyak semua latihan saya ulas story, pernah saya usir. Kamu nggak boleh latihan. Semua, hampir semua. Ya.
Dan bisa dilihat waktu lawan Persiraja pun juga, Fred saya cadangin, Alwi saya cadangin. Karena bagi saya ngeliat Lambes hasil performa di lapangan. Kalau itu sebagian publik Maluku Utara waktu menyaksikan, itu adalah strategi sebenarnya. Yes. Itu strategi juga Coach? Strategi. Untuk tidak menurunkan Fred, tidak menurunkan Wilson? Iya, jadi dari awal saya udah buat balik lagi. Kita nggak bisa instan. Artinya gini, kita tidak bisa melihat tiba-tiba, hari ini kok nggak bisa. Jadi kita harus buat nih proses awal. Misalnya 2 hari sebelumnya itu saya udah buat ini siapa mau main, siapa enggak. Itu saya udah buat tuh dari awal pre-season juga. Saya punya pemain misalnya 30 atau 27 pemain itu kan tentu kan pasti ada levelnya beda-beda. Ada yang A, B, C, D. Tapi saya membuat supaya gap ini jangan terlalu jauh. Ya, misalnya gini, Andreas sama Harinur pasti berbeda, ya kan. Tapi setidaknya Andreas ini dia harus up. Jadi setiap ketika dia di kesempatan dia langsung performa gitu loh. Jadi saya tuh ketika kompetisi itu saya tuh udah tinggal tutup mata buka mata siapa yang main tergantung kebutuhan. Itu yang saya lakukan ke tim ini gitu. Jadi kalau orang lewat sana di luar sana lihat tim ini kok selalu berbeda-beda, itu cara saya. Pertama taktikal, tapi taktikal itu bisa sangat membantu ketika pemain dalam underperforma atau mereka siap. Nah, jadi tidak datang tiba-tiba misalnya ini enggak semua itu by design. By design gitu loh. Saya pikir itu seperti yang tadi Coach katakan tuh underperform. Nah, bagaimana perasaan pemain waktu melawan Semen Padang? Nah, itu kan kalau menurut jangankan pemain, jangankan coach kami juga sebagai pecinta sepak bola Maluku Utara itu sangat down banget itu. Yes. Aduh, kalah. Gimana nanti cari playoff-nya sama Persiraja? Itu gimana Coach untuk membangkitkan lagi itu? Kalau saya gini, kalau dari awal saya bilang bahwa tim ini akan lolos. Dari awal. Dari awal. Bahkan beberapa statement saya tidak mendarikan juara karena saya target timnya lolos. Nah, itu makanya saya persiapkan tim sebaik mungkin di semifinal, gitu kan. Tapi seorang pelatih pasti dia punya feeling. Nah, itu loh. Dan feeling saya bukan nggak mau masuk final. Yang penting tugas saya membawa tim ini lolos ke Liga 1. Apapun statusnya. Yes, karena tiap pertandingan tentu akan berbeda. Kita nggak bisa bilang anak-anak main bagus lawan Deltras. Nah, terus nanti besok lagi main lawan Semen Padang, mereka main bagus. Kita nggak bisa prediksi, tapi setidaknya kita tahu 1 hari sebelum latihan bahwa pemain semua siap. Gitu. Tapi saya punya yakin, saya bilang buat staff saya, saya bilang bukan kita sudah mengalah, tapi kita nanti pukul Persiraja di pertandingan 3-4. Saya bilang kayak gitu. Itu feeling saya begitu. Itu. Di Madia Di Madia. Saya bilang kita bilang gini, kalau kita nggak ambil poin di Madia, maka kita akan bermain sampai partai terakhir. Saya tidak mau bicara non tenis. Saya nggak mau. Karena bagi saya non tenis itu biar yang ngomong orang lain. Kita tahu wasit misalnya dia agak kurang perform nih. Tapi tugas saya bukan menjustifikasi wasit. Bukan mengkritisi wasit. Nah, misalnya gini, wasit lah dia berpihak ke tim lain. Kita lihat performa tim kita, banyak nggak peluang yang diciptakan oleh kita ke gawang lawan. Kalau peluang banyak, kenapa kita nggak golin? Misalnya wasit dia memihak tim lain, ya misalnya dia kasih penalti. Tapi kalau tim kita peluang 5 itu menjadi gol, tentu kita menang, kan begitu kan? Jadi pada saat leg pertama kita banyak banget tuh peluang tapi nggak ngegolin. Saya bilang oke, kita masih punya kesempatan. Kita coba ambil di Padang. Tapi sebalik lagi, saya punya keinginan feeling itu kita akan ambil di terakhir. Gitu. Performanya terakhir. Di terakhir dan itu terbukti. Ketika kita leg kedua di Padang kita kalah, saya preskon saya bilang, saya yakin bahwa kita akan lolos di peringkat 3. Nah, itu dakik dukser juga itu coach. Yes. Perpanjangan waktu langsung disikat. 2-1. Itu perasaannya gimana itu? Orangnya gini, saya tahu lah. Misalnya Wilson kan dia punya, kalau bicara grafik dia begini nih. Nah, di 2-3 pertandingan terakhir dia kan underperform.
Ya. Stuck di 8 gol. Yes, pinggangnya bermasalah. Orang kan nggak tahu dia problemnya di situ. Iya. Ya, toh. Terus yang kedua, kalau kita lihat Wilson memang secara individual dia kurang bagus lah. Ya, dia bagusnya kan bola crossing. Iya. Berapa sih crossing yang harus ke dia kan jarang. Iya. Striker kita tuh rata-rata tuh individual. Iya. Ya kan Fred, Wawan, Rafli, Lastori, nggak ada yang cross. Nah, yang cross itu kan Bagus, Sadam, Dewa. Ada beberapa gol juga dari set piece bola. Ya, itu kan menjadi problem saya sih tiap hari. Tiap hari saya latihan itu, bahkan saya batasin area itu supaya jangan langsung dapat cross. Itu Wilson. Saya tahu publik di Maluku Utara, Maluku, bahkan di seluruh Indonesia mereka berpikir pasti kenapa sih Wilson nggak diganti sih? Misalnya itu karena diganti. Sempat coach, saya juga seperti itu. Tahu, tapi kan pelatih itu kan yang tahu. Iya. Iya kan waktu lawan leg 1 lawan Semen Padang, leg 2, terus leg 1 cari 3-4. Saya tahu, tapi kan pelatih kan punya alasan tersendiri. Iya. Secara psikologis, kalau dia main, otomatis kan tim pertahanan kan pasti akan wah ini Wilson itu masalah psikologi gitu loh. Tapi saya punya keyakinan gitu loh, bahwa ini pemain saya akan cadangin dia. Karena tipe saya gini, saya tidak pernah datang ke pemain, sorry, besok ini kamu nggak main ya, kamu istirahat. Saya enggak. Jadi mereka tuh kaget. Tiba-tiba. Iya, kalau biasanya ya setahu saya nih, bahkan waktu zaman saya main juga, besok mau main, official training kan udah ketahuan. Pemain besok nih main sama-sama. Line up-nya siapa-siapa. Udah ketahuan tuh. Kalau saya enggak. Jadi mereka tuh nggak tahu besok gue main apa enggak ya gitu loh, seperti itu. Nah, ada pengalaman sebelum saya lanjut ke Wilson. Misalnya Irsan itu pernah sekali, ini saya 4 back ini, ini itu loh kan. Itu official training, 2 kali dia buat kesalahan, besok saya nggak pasang dia. Semua kaget tuh, kemarin karena saya lihat di situ. Nah, balik ke Wilson, saya cadangin dia kaget. Orang semua kaget. Segala macam. Pastilah coach, saya juga kaget itu. Kaget ya. Ini contoh misalnya juga sedikit ya, salah satu contoh misalnya di Aceh, orang kan nggak tahu. Orang pikir kan pasti Fred main, Arwi main. Pasti. Iya kan? All in lah semuanya untuk kejar. Tapi kan ya, Rafli main, Ilham main, kaget semua. Sarif yang nggak pernah main, saya pasang dia. Iya. Gitu loh. Nah, balik lagi ke Wilson. Saya nggak bilang dia itu. Tiba-tiba line up. Kaget. Saya diam aja. Karena bagi saya ada yang kita bicara secara verbal maupun non-verbal. Ada pemain yang bro, nanti lu main kedua ya, gitu loh segala macam. Tapi kalau gue tipikal yang gue nggak mau, karena nanti dia lihat dan itu akan termotivasi dia. Gitu. Tapi saya cuma bilang satu kata buat dia, saya masih percaya sama kamu, saya yakin dengan kamu. Itu. Nah, ketika babak kedua saya tahu tuh babak kedua saya masukin dia, saya nggak bicara banyak, saya tidak akan bicara taktikal kamu harus ngapain. Saya cuma bilang 2. Yang pertama saya yakin sama kamu, yang kedua saya ingin kamu lebih banyak berada di dalam box. Itu saya bilang. Nah, yang kedua Basit atau Dep. Kalau lihat Basit waktu lawan Aceh di leg 1 itu kan bagus banget Basit. Basit itu baik, keren banget tuh Basit. Tapi ketika saya balikin begini, feeling saya tuh kayak Dep pemanasan Dep. Kenapa? Ya karena itu. Feeling saja. Iya, karena kan pelatih kan punya punya insting sendiri ya. Itu saya selalu gitu, dan itu sudah saya belajar waktu di PCS. Dan ini kan bukan terjadi sekarang aja, di awal-awal juga pergantian pemain kan menentukan kita menang. Padahal tuh si Basit udah pemanasan. Basit, segala story, segala macam. Pilihannya kalau gue memainkan Lastori, sementara belakang kita juga problem Rio mengalami masalah gitu loh. Saya langsung bilang, Dep, kaget semua. Dep memulai pertandingan di awal juga nggak bagus. Dep tuh, tapi saya tidak yakin Dep mainnya jangan mundur. Kamu berada di depan box area. Itu feeling tuh, hanya kan cetak gol. Iya kan? Canonnya itu bagus banget coach. Yes. Sama ketika perpanjangan waktu. Aku tuh mau ganti Rio. Rio tuh bukan keram tapi mentalitas kecapean dia. 120 menit yes. coach.
Akhirnya dua, mau ganti dia atau mau masukin dia, mau kasih Lasturi ganti dia, hilang masuk ke dalam, Lasturi keluar, tapi balik lagi. Nggak. Kita bicara menyerang, kita harus bicara bertahan. Tahan juga. Kan begitu, makanya saya ganti Monim, ganti Rio dengan Monim. Iya toh. Nah baru saya berubah taktiknya lagi. Mereka akan bermain kompak. Nah saya bilang mainnya dari samping, nggak bisa main dalam ke samping. Posisi itu, maaf saya potong sedikit. Ada plan untuk penalti nggak? Oh iya, kita udah buat. Tapi saya yakin nggak sampai penalti. Nggak nyampe? Ya, saya nggak yakin. Saya yakin nggak penalti. Iya, balik lagi ya. Balik lagi feeling. Ya. Karena saya yakin. Iya, saya bilang enggak. Kita akan lolos, tapi lolosnya itu bukan lolos gampang. Lolos yang bermain. Saya bilang enggak. Kita lolos, tapi kita akan berjuang hari ini betul-betul sangat keras. Sampai terakhir. Saya bilang tenang, senang. Semua panik. Saya kan ya kalau saya panik semua kan panik. Iya, saya tenang, senang. Saya tenang. Saya pegang Alwi, main bolanya jangan vertikal. Mainnya ke samping Wilson. Dan itu by design, dan gol Wilson itu bagian dari game plan kita. Berubah segala macam. Gitu. Umpannya dari bagus ke ke dalam. Ya. Sekali heading sudah. Ya, yang paling penting itu kan bagi seorang pelatih adalah memberikan keyakinan bagi seorang pemain meskipun dia dalam underperforma. Pemain kalau dalam underperforma jangan meninggalkan dia. Saya pikir itu penting sih. Ya, kalau kita ajak diskusi sama mereka, problem lu apa? Banyak beberapa orang di luar sana, coach, di Ternate juga khususnya, yang saya ketemu di luar sana, Malut beruntung punya, maaf ya coach, tidak menyampaikan pemain lain, ada Fred Butuan di situ, yang levelnya mungkin sama dengan pemain lain, tapi di klub yang bagus juga, dapat posisi juga, jadi pemain kepercayaan juga, dan begitu gabung ke Malut United, ke kita sini, ada harapan di situ, coach. Nah, waktu Fred bergabung, persennya coach gimana itu? Saya membangun tim ini sebenarnya saya yakin sama mereka, ya, sama Ilham, sama Lasturi, semua itu, dan saya anggap tim ini bisa berjalan. Ya, namanya manusia, orang pelatih kan harus yakin dengan pemain yang ada. Tapi dalam sepak bola itu kita tidak bisa memprediksi, ya kan? Itu sering terjadi di sepak bola Eropa lah. Ketika putaran kedua, pemain yang kita harapkan itu tidak sesuai, maka saya harus ambil keputusan Plan B untuk menambah. Kan begitu. Begitupun dengan pemain asing. Orang bilang pemain asing salah, bukan salah. Ya, kita nggak bisa memprediksi bahwa pemain itu akan sukses atau enggak. Jadi pemain yang tidak sukses itu bukan karena dia jelek, karena dia kurang beradaptasi dengan lingkungan. Makanya kalau misalnya pemain-pemain di Eropa itu dia bagus di klub, dia pindah ke klub baru, dia tidak performa, itu bukan dia jelek, tapi tidak bisa beradaptasi. Begitupun dua asing ini, latihan bagus, kita lihat di video bagus, dan pada saat itu waktu kita kan pendek. Coach. Iya kan, harus tiba-tiba ada regulasi harus pakai pemain asing, atau sama pemain Asia. Nah, sehingga kita tim yang paling lambat memutuskan memakai pemain tersebut karena kita lihat opsinya itu. Ya, itu latihan bagus, bertanding bagus, tapi ya balik lagi mereka tidak performa, maka kita harus mengambil keputusan untuk bisa mengganti pemain tersebut. Nah, salah satunya lokal ya Fred sama Alwi. Ya, sama Wawan. Saya pikir tidak hanya Fred. Ya, saya tipikal orang yang Fred pemain bagus, ya, bagus. Ya, dan dia salah satu elemen penting di tim ini. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa dia tidak bisa bermain tanpa support dari rekan-rekannya. Kan begitu. Jadi Fred sama teman-temannya yang masuk di putaran kedua itu sangat membantu. Sangat membantu. Tapi yang paling penting adalah pemain-pemain yang dari awal mereka bergabung, itu menurut saya lebih penting. Karena mereka bagaimana proses dari perekrutan saya dari mulai yang pertama itu bisa dikatakan
perjuangan yang sangat luar biasa kan begitu. Ketika mereka masuk, mereka ya tambal-tambal segala macam gitu. Sudah hanya saja ibaratnya tidak mengubah struktur dari kesatuan tim tadi, coach. Ini saya sudah buat aturan buat pemain-pemain yang dari awal bergabung dengan saya, dan itu clear. Tidak ada lagi tuh yang pulang malam, tidak ada lagi latihan gak serius segala macam. Ketika grup Pret masuk, persoalannya itu tidak berhenti di situ. Saya harus buat aturan lagi. Lu ini sama ya, gitu loh. Gua terima kasih, lu udah mau datang gabung dengan tim, tapi ingat tidak ada satupun pemain yang lebih penting dari tim ini. Ya, kalian semua sama nih. Ya, karena membangun sebuah tim dengan pemain-pemain label Liga 1 itu nggak mudah loh. Iya, coach. Kalau orang pilih, ada ego di situ. Yes, kalau orang milih membangun tim dengan pemain berbakat, dengan pemain yang sudah top level, maka saya akan milih yang ini. Karena saya suka pemain muda. Ya toh, tapi kan dalam situasi seperti ini kan saya nggak bisa pakai pemain muda. Karena cuma 1 tahun, maka saya kolaborasikan dengan pemain yang lama. Tapi saya buat aturan. Kalian posisi tidak menjamin untuk menjadi pemain inti. Kamu saya butuh gitu loh. Tapi jangan merasa bahwa saya nih akan main. Enggak. Pengalaman. Karena itu salah satu cara saya membantu mereka. Masih ada yang kalian bisa naik loh gitu loh. Jadi jangan hanya berhenti. Lu bisa cadangan. Nah, itu yang saya buat di tim ini, persaingan sehat, latihan itu sama dengan pertandingan. Sehingga ketika saya butuh kalian siap. Ada untuk misalnya Andreas, dia jarang pakai kostum, tapi dia latihan sama, levelnya sama. Ketika di Persikap Bandung kita punya striker, saya memainkan dia dan dia cetak gol. Nah, begitupun dengan Hari Nur. Karena balik lagi, saya akan percaya sama pemain ketika saya lihat di latihan dia maksimal. Terkait pemain nih, coach, di Liga 1 nanti musim depan regulasinya mungkin pemain asing 7 ya, coach? 7 apa 6? 6 kayaknya ya. 6. Sudah ada ancang-ancang dari sekarang untuk bagaimana merekrut pemain asing untuk di... Kalau di saya sih udah ada. Tapi untuk saya ini saya tidak mau mengganggu liburan para pemain. Biar mereka menikmati apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka jangan berpikir saya di pertahanan atau enggak, karena gimana pun juga mereka memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap tim ini gitu loh. Tapi sekali lagi bahwa sepak bola itu tidak bisa kita berjalan bersama-sama. Karena kita tidak bisa bermain dengan pemain yang sama, taktik yang sama di kompetisi yang berbeda. That's right. Yes. Itu saya selalu belajar dari situ. Ya, hari ini memang kita bagus, kita bergembira semua euforia semua. Tapi ingat, next lebih berat lagi, ya. Nah, Liga 1 kita akan bermain dengan yang berbeda. Ketemu tim-tim yang berbeda. juga. Saya nggak bisa mungkin bermain dengan formasi yang ini sama dengan ketika saya bermain besok Liga 1. Pemain juga beda. Itu yang atmosfernya juga beda. Jadi bukan siapa di pertahanan siapa enggak, tapi kita mencari pemain yang betul-betul dia harus siap, dia harus bisa adaptasi dengan kompetisi besok. Meskipun mereka sudah pengalaman di Liga 1 sebelum-sebelumnya. Sepak bola sekarang semakin hari semakin berkembang. Kita bukan bicara hanya taktikal, tapi kita bicara bagaimana speed and power, ya, work hard, kerja keras. Kita udah nggak bisa bicara lagi tuh nama besar tuh, kita udah bicara kerja keras, bagaimana membuat tim ini supaya lebih baik dari Liga 2. Liga 2 memang keras, tapi beda sama Liga 1. Ya, dan tantangan saya adalah ketika owner meeting pertama sama saya, saya bilang bahwa di waktu yang sekarang ini saya tidak membangun pemain, tapi saya membangun sebuah tim. Ya, beda halnya dengan kalau misalnya kita Liga 1 panjang, itu kita bisa membangun tim dan membangun pemain, terutama pemain muda. Ya, dari Maluku Utara dan Maluku, itu konsen saya. Oh ya, di Liga 1 juga kan ada regulasi baru untuk pemain muda ya, coach? Iya.
Under 19 kalau nggak salah atau under Saya nggak tahu antar 21, 19 saya nggak tahu, tapi untuk saat ini mungkin 21 ya. Nah itu harus kalau nggak salah, kalau saya tidak salah gitu lah. Itu menurut saya sih penting. Penting juga coach. Itu. Tapi kalau misalnya kita semua memainkan pemain yang muda juga, ya akan berbahaya juga gitu. Maka gua akan miss pemain senior sama pemain junior. Yang junior. Yang paling penting ada pemain lokal. Itu yang paling penting. Konsen saya ada pemain lokal. Pemain lokal yang mana? Pemain lokal yang punya kualitas. Begitupun dengan pemain-pemain lokal yang main di Liga 1. Saya sudah hubungin. Saya sudah hubungin. Tapi kan publik harus tahu bahwa mereka itu sudah perpanjang kontrak di klub sebelumnya, sehingga kan itu sangat sulit. Terus yang kedua, ada pemain-pemain yang mungkin tidak diperpanjang oleh klub mereka. Tapi kan saya harus fair, kita bukan bicara putra daerah atau tidak, kita bicara kualitas. Kapasitas kan juga. Kapasitas, kualitas itu penting. Kalau kita bicara di era sepak bola modern itu, kita udah nggak bisa bicara lagi, oh dia pemain Ternate, oh dia pemain Ambon, dia pemain Jawa, enggak. Kita udah bicara logo ini, pemain Maluku United. Kita udah nggak bisa bicara lagi lokal. Gitu loh. Kalau lokal ada lebih bagus, ya toh, konsidernya pemain lokal. Tapi kalau nggak ada, ya masa saya harus dipaksain. Kita ambil pemain, oke, saya tahu. Ya di publik di luar sana tahu. Kalian nggak ngomong, saya tahu gitu. Karena dari awal saya membangun tim ini, pertama sih Bang adalah pemain lokal. Pemain lokal dari awal itu saya udah bilang kan, tapi kan banyak yang mereka nggak mau. Saya tidak mau sebutin mereka lah. Gitu. Tapi saya pikir ya udah kalau nggak mau, karena sepak bola itu kan jangan dipaksa. Iya. Jalan aja itu. Ya, coba publik tahu bahwa di awal bangun tim ini saya mau pemain lokal. Begitupun selesai ini, saya akan coba hubungi pemain-pemain lokal. Gitu loh. Tapi pemain lokal yang sesuai dengan game plan saya, sesuai dengan kebutuhan tim. Nggak bisa kita ambil pemain banyak lokal, mereka nggak performa. Yang kedua tidak sesuai dengan game plan kita. Kan mubazir. Apalagi main di posisi yang sama gitu. Sudah ada 3-2 pemain, tambah lagi kan coach. Karena kalau teman-teman lihat juga tim ini kan bengkak nih, 20 hampir 30 pemain lah. Itu wajar, karena mau bangun tim untuk lolos itu nggak bisa kita setengah-setengah. Pengalaman, kita harus push mereka biar mereka level naik. Siapapun juga harus siap, cadangan, inti semua harus sama kita buat. Tapi ketika nanti Liga 1 udah nggak begitu lagi, kita harus cari pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Dan yang penting adalah jangan bengkak lagi nih pemain nih, gitu loh. Lebih baik misalnya kita pemain 25 sekian, sisanya itu buat pemain-pemain muda. Itu yang regulasi yang itu yang dari saya coba untuk melakukan untuk musim depan gitu loh. Satu lagi coach, setiap habis pertandingan pasti kata ini pasti keluar dari seorang coach Iman Hawari, supporter. Supporter ini tidak terlepas dari bagaimana kecintaan publik Ambon, Ternate untuk melihat timnya maju. Nah, setiap pertandingan pasti. Coach bilang supporter. Kenapa coach? Ada beda ketika saya menerima tawaran ini, dipikirnya cuma satu. Saya ingin membahagiakan masyarakat Maluku Utara. Itu aja udah. Ya. Kalau bicara masyarakat Maluku Utara itu kan berarti semua. Mau supporter mau bukan supporter, yang penting mereka bahagia. Itu niat saya dari dulu tuh. Saya pernah waktu Suratin itu saya kesini. Gitu, saya dari Duta Suratin untuk Wilayah Timur. Saya masih ingat tuh ada wartawan nanya tuh. Saya cuma bilang gini, suatu saat nanti saya akan kembali untuk membangun tim ini. Entah itu dari tim mana, tapi saya ingin ilmu yang saya dapatkan itu saya ingin datang untuk membangun tim ini. Gitu, seperti daerah itu. Dan alhamdulillah saya sudah selesai Pro License. Baru kemarin dengar kabar udah selesai. Tentu sudah punya regulasi, sudah mencukupi untuk
pelatih Liga 1 Polesen. Jadi saya bilang itu kenapa setiap preskon itu pertama adalah kemenangan ini saya berikan buat masyarakat Maluku Utara. Masyarakat Maluku Utara. Buat supporter yang sudah mendukung kita baik itu datang langsung maupun di rumah. Gitu. Karena bagi saya kebahagiaan yang paling penting adalah mereka bukan saya. Gitu loh. Saya ini apalah gitu loh. Ya kan? Yang paling penting mereka bahagia di sana. Dan itu kemarin saya lihat luar biasa. Gitu loh. Karena kerja keras ini, sukses ini bukan saya. Terbayarkan semua coach. Yes, tapi orang-orang di belakang saya, tim behind the team itu dari mulai asisten, pelatih kiper, kitman, masas, ya manajemen, semua orang yang terlibat dari tim kesehatan semua. Jadi sukses itu saya persembahkan buat mereka, buat para supporter dan buat masyarakat Maluku Utara. Apakah ini sudah berhenti? Oh tidak, Belum. Ini baru awal. Ini hanya ini sukses ini hanya kecil aja nih. Karena masih banyak di depan sana yang harus kita raih. Dengan apa? Dengan kerja keras. Dan saya yakin tim ini bisa berkembang. Terakhir mungkin dari saya coach. Ya. Ini mungkin menyentuh keyakinan coach tadi. Ya. Kami bilang ke pemain kita akan fight di Madia. Ya. Seumpama nih coach, seumpama waktu itu juga saya tidak minta-minta untuk kalah atau ada ndak sedikit saja dari coach Imran. Nanti kalau kalah saya ngomong apa ya? Nanti kalau kalah saya harus tanggung jawab apa ya? Itu gimana tuh coach? Kalau saya sih nggak pernah ngomong kayak gitu pemain. Saya cuma bilang begini, hey guys, latihan dan pertandingan itu harus sama. Ketika Anda latihan bagus, maka saya akan bertanding bagus. Ya, kalau Anda berlatihan jelek, udah pasti akan bertanding jelek. Dalam pertandingan, kalian jangan pikir kalah. Saya akan marah, akan kecewa ketika kalian punya kemampuan masih ada, kalian nggak memaksimalkan itu saya marah. Ya, saya tidak akan pernah salahin kalian. Ketika kalian kalah bermain dengan pantang menyerah, bermain dengan militan, hasilnya urusan nanti. Sepak bola itu kita tidak hanya bicara resul hasil, tapi ada keberuntungannya di situ. Tapi keberuntungan itu bisa kita raih dengan kerja keras. Selesai, saya yang tanggung jawab. Ya, saya tidak akan pernah menyalahkan kalian. Bahkan preskon juga kita kalah atau pemain jelek, saya nggak pernah. Karena bagi saya pemain itu lebih penting dari saya. Saya nggak pernah salahin mereka. Paling saya diskusi. Kamu ada problem apa? Kamu ada apa? Ada apa? Itu saya selalu lakukan di tim ini. Baru dievaluasi. Yes. Saya selalu panggil mereka. Kebiasaan saya itu tiap malam saya panggil mereka. Problem kamu apa? Ya, kamu kira-kira bagaimana? Itu yang selalu saya terbuka. Jadi yang paling penting adalah keterbukaan. Tidak selalu saya bicara mereka dengar, tapi kadang-kadang saya minta feedback dari mereka. Itu paling penting. Berarti bukan hanya sebatas pelatih sama pemain, tapi orang tua juga orang tua, pemain ya. Orang tua, saya selalu tanya Ilham keluarga bagaimana. Kalau zaman dulu tuh kita selalu orang mau dengarin kita. Kalau sekarang saya nggak bisa. Ya, saya harus panggil mereka. Ada masalah apa? Ada masalah apa? Yang paling menarik itu teman-teman sebenarnya di partai final. Ada 2 momen nih. Yang pertama itu kita mau main lawan Aceh di leg pertama. Itu semua ini kan anak-anak itu, wah, inilah saya bisa lihat lah. Bagaimana caranya saya harus bikin mereka biar lebih militer lagi. Maka saya bilang asisten saya, tolong dong minta video tiap pemain punya orang tua, punya istri. Itu di luar ini loh, di luar pikiran manajemen loh. Siapa yang sangka? Tidak ada yang sangka. Saya. Semua, dan itu kan banyak nggak tahu bikin video itu. Dan itu terkumpul, dan ketika setelah meeting baru saya tembak itu di proyektor. Mamanya semua. Gimana sih pemain saat anaknya, Papa semangat ya. Nah, istri ada yang bilang, Papa si ini udah sembuh Bapak, sekarang tugas Bapak membuktikan bahwa Bapak bisa. Terus mamanya Ilham, saya nangis. Itu saya bisa melihat merinding semua anak-anak. Dan saya bilang saya yakin bisa itu tuh bisa. Saya bilang ke mereka, kita nggak perlu menang,
tapi kita 1 poin aja. Iya. Kita lolos itu nanti di terakhir. Saya bilang, orang nggak tahu Terakhir. video itu yang bikin mereka adrenalin semua, nangis Iya, semua, pasti. nangis semua. Gua aja nangis saya. Motivasi semuanya pasti. Karena kita udah nggak bisa bicara taktikal lagi. Iya. Paling ingatkan, oke, kita begini aja buat pelanggaran ya. Tapi selebih kita bisa psikologi. Karena kita juga teman-teman punya tim psikologi juga, itu sangat membantu. Di awal-awal itu psikologi. Tapi ketika partai puncak kan di Aceh, maka dengan dengan diskusi dengan asisten saya langsung punya pikiran seperti itu. Ini gimana Ilham lihat mamanya, Alwi lihat calonnya, Wawan lihat anaknya sakit udah sembuh, Rio mama segala macam, Lastori, Sadam, Dewa. Saya pas lihat begini saya bilang saya udah menang. Iya, that's right. Nangis semua. Itu manajemen ini ide dari mana, saya bilang. Itu salah satu kekuatan. Bahkan kita di leg kedua juga saya putar lagi, lebih merinding lagi. Iya pasti. Karena kita udah situasi kita udah nggak bicara banyak taktikal. Iya. Ya, Bagaimana untuk bahkan bonus besar pun juga tidak akan mengaruh. Iya, tidak berarti itu. Tidak berarti. Kita udah bicara psikologi. Iya. Motivasi. Yaitu motivasi. Keinginan. Motivasi itu bukan uang. Iya. Motivasi seperti mereka lihat anaknya di video, Pak, semangat ya Pak. Orang tuanya Ilham. Ini saatnya kalian bikin bangga Maluku Utara. Bagaimana mereka yang merinding? Pasti. Itu saya lakukan Pasti. di partai final. Terima kasih Coach, sangat-sangat menginspirasi. Ya. Mungkin banyak hal yang di luar sana yang mungkin saya belum sempat pertanyakan, tapi karena waktu yang membatas. Karena kalau bicara sepak bola itu nggak bisa 1 jam, Nggak bisa. 5 jam. Nggak bisa. Next time lah. Coach, sepatah 2 kata untuk publik Maluku Utara, kita sepak bola Maluku Utara dan supporter. Ya. Saya persilakan Coach. Yang pasti dari hulu hati yang saya paling dalam, saya mau mewakili staf tim saya. Saya mau ucapkan terima kasih buat publik Maluku Utara, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun mendukung kita di rumah. Sekali lagi terima kasih karena sukses ini berkat dari doa dari masyarakat Maluku Utara, masyarakat Maluku. Tentu ini menambah keyakinan atau motivasi kami untuk bisa membawa tim ini lebih baik lagi. Karena sukses ini kita boleh merayakan karena 17 tahun tim ini tidak pernah bermain Liga 1, tetapi hanya sebentar karena tantangan yang lebih besar adalah Liga 1, dan kami staf juga paham itu bahwa kedepannya tidak akan mudah. Cuma kami minta doa restu, kami minta support lagi bahwa doakan kami di Liga 1 supaya kami bisa tetap berprestasi bahkan lebih yang kami raih pada saat ini. Ya, jadi sekali lagi kami tidak akan pernah puas diri, tetap kami akan evaluasi. Tapi untuk saat ini biar masyarakat Maluku Utara merayakan kemenangan ini. Tapi sekali lagi tantangan terbesar ada di Liga 1. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa harapan masyarakat Maluku Utara kita bisa memberikan yang terbaik, bahkan memberikan prestasi yang lebih baik di Liga 1 nanti. Saya pikir itu. Terima kasih. Sangat-sangat menginspirasi Coach. Mungkin satu menit. Kita tanggal 31 nanti Coach ulang tahun Coach. Tribun Ternate ulang tahun yang kedua. Harapannya untuk Tribun Ternate Coach? 1 menit saja Ya, kurang lebih. Selamat happy birthday, selamat ulang tahun buat Tribun Ternate. Semoga menjadi media yang positif, yang baik, menjadi media nomor 1, selalu menyajikan berita-berita yang luar biasa, terutama diperbanyak lagi sepak bola, terutama sepak bola lokal. Sukses, mudah-mudahan selalu mendukung Malut United. Terima kasih. Ya oke, Tribuners dimanapun Anda berada, berakhir sudah perbincangan kita dengan Coach Imran Nahumaruri. Bagaimana perjalanan Malut United, suka dukanya, membangun motivasi pemain dan hal banyak yang tadi sebenarnya waktu yang membatasi kita nih Pak Tribuners dimanapun Anda berada. Cuma karena ini yang bisa saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Coach. Kita foto dulu dong. Oh iya.